Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi la ya'lamu rijali bil jannah wa yaqawna bi asrarihim wa anwarihim wa ilumihim nafadim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim ويرزقنا محبتهم ويتوافنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية سلامة ثم الفاتحة صاحب الكتاب سيد أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي ثم إلى شيخ شرها شيخ محمد السنوسي ثم الدسوقي ثم إلى حضرة الوالد الحمد عبد الله بن محسن العطاس ثم إلى شريف نفعنا الله بهم بعلومهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal wa kadza yastahilu alaihi ta'ala al-ajzu an mumkinin ma. Yang ketujuh, mustahil bagi Allah ajz. Sonef di dalam matanya mengatakan begitu pula mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala
bersifat lemah dari menciptakan sesuatu yang mungkin apapun itu perkaranya. Jadi segala yang mungkin Allah bisa bikin. Mustahil Allah itu lemah dari menjadikan perkara yang mungkin gitu loh. Nah kalau perkara mustahil gimana, Bib? Nah ini yang kadang suka orang kebablasan di sini gitu loh. Jadi anggap Allah itu maha kuasa menjadikan segala sesuatu. Enggak. Allah itu bisa menjadikan segala sesuatu yang mungkin terjadi gitu. Hanya pada perkara yang mungkin terjadi. Karena bisa saja perkara itu perkara yang masuk kelompok perkara tidak mungkin terjadi gitu loh. Kalau perkara itu tidak mungkin terjadi, maka perkara itu tidak menjadikan Allah itu lemah gitu maksudnya. Apabila ada sesuatu perkara yang mustahil, Allah tidak menjadikannya, tidak mampu menjadikannya, bukan berarti Allah itu lemah gitu loh. Jadi arti lemah itu apabila sesuatu yang tidak bisa dijadikannya adalah perkara mungkin. Qad arafta, bukankah kamu sudah mengetahui anna qudratahu tabaraka wa ta'ala wahidun amatu ta'alluqi, yang mana umum ta'alluqnya bijami'il mumkinat. Kudratnya Allah itu kudrat yang esa, artinya enggak ada lagi yang mempunyai sifat kudrat sebagaimana kudratnya Allah gitu loh. Nggak ada zat lain yang bersifat kudrat, nggak ada. Yang bersifat kudrat itu hanya Allah esa. Nggak ada zat lain yang bersifat kudrat. Dan kudratnya Allah nggak cuman esa saja, tapi amatu ta'alluqi, ta'alluqnya itu bersifat umum, menyeluruh, bijami'il mumkinat, pada semua perkara yang mungkin terjadi gitu. Kalau kamu sudah tahu ini, kamu sudah paham makna ini, berarti tidak ada dari suatu perkara mungkin pun yang Allah tidak bisa menjadikannya. Seperti apa yang sering orang ngomong apa? Bisa enggak? Allah itu bikin sesuatu yang lebar, sampai lebarnya itu enggak bisa lebih lebar lagi. Mentok. Ada. Allah bikin lapangan sampai mentok, udah nggak bisa bikin yang lebih lebar lagi. Mungkin nggak? Ya nggak mungkin. Nggak ada mentoknya, nggak ada. Kalau ente mentok, ente Allah mentok. Bisa nggak? Allah bikin sesuatu yang berat sampai nggak bisa bikin yang lebih berat lagi. Kadang yang kurang ajar,
Allah bisa nggak bikin sesuatu yang berat yang Allah nggak sanggup mengangkat itu? Kurang ajar kan? Kira-kira tukang panggul mengangkat-ngangkat. Maksudnya pertanyaannya, Allah bisa nggak bikin sesuatu yang berat sampai tidak bisa bikin yang lebih berat lagi gitu loh. Itu beratnya mentok. Ya nggak ada. Yang namanya irodah itu, takobulnya irodah, saling berhadapannya irodah itu, Allah bisa bikin berat, satu berat itu menggantikan semua berat yang nggak terbatas gitu loh. Jadi berat 1 kilo nih diciptakan pada meja, maka di sisi lain Allah bisa bikin meja itu yang beratnya gak terbatas gitu loh. Lah berapa kilo? Wong gak terbatas kok berapa kilo? Yang gak terbatas itu ya jangan dihitung kilonya lagi, gak terbatas yang mampu dibikin Allah pada beratnya sesuai. Allah bisa bikin lebar pada meja ini yang lebarnya itu tak terbatas gitu loh. Lah meja yang segini ini menggantikan ketentuan Allah pada meja yang lebarnya nggak terbatas gitu loh. Jadi jangan sampai kamu ketipu sama orang-orang, bisa nggak Allah bikin sesuatu yang lebarnya Allah nggak bisa bikin lebih lebar lagi. Memangnya Allah udah habis kemampuannya, udah habis, mentok dah. Udah nih gua sanggupnya bikin cuman sekian, saya nggak sanggup bikin lebih lebar lagi. Itu mah kerjanya makhluk namanya. Lah andai begitu berarti Allah lemah gitu loh maksudnya. Jadi lemah itu maknanya Allah ada perkara mungkin, tapi Allah nggak bisa bikin. Umpamanya nih, ada meja lebarnya 100 kilo. Umpamanya. Allah cuman bisa bikin meja itu mentoknya 100 kilo. Padahal akal bisa mengatakan mungkin saja meja itu 100,1 kilo gitu loh maksudnya, masih bisa dimungkinkan oleh akal. Maka kalau itu masih dimungkinkan oleh akal, maka Allah bisa menjadikannya seberapapun yang dimungkinkan oleh akal gitu loh. Kayak hitungan itu mentoknya berapa? Berapa? Mentoknya hitungan berapa? Nggak ada mentoknya. Kalau ente bisa mengatakan ada mentoknya, maka saya akan katakan ditambah 1 bisa nggak? Kalau masih bisa, berarti belum mentok, gitu loh maksudnya. Ya, kalau ditambah 1 lagi masih bisa, berarti masih belum mentok, gitu loh. Jadi segala yang masih mungkin terjadi, maka Allah bisa menciptakannya. Jadi jangan terpaku bahwa ada yang Allah itu nggak bisa bikin, nggak ada. Selagi itu perkaranya mungkin, pasti bisa diciptakan. Ini loh yang harus kita imani dari sifat kudratnya Allah. Dan kita harus menolak adanya ketidakmampuan Allah menciptakan perkara yang mungkin. Idlaw ikhtassat bi ba'dhiha duna ba'dhin laftaqarat ila mukhassisin fayakunu hadisatan.
Sebab andaikan hanya berhubungan dengan sebagian mungkin, tapi tidak bisa bikin mungkin yang lain, niscaya kudratnya Allah terbatas. Dan kudrat yang terbatas itu pasti diciptakan. Gitu dong. Contoh, ente itu Kang Suparman dah. Suparman itu bisa terbang namanya. Kalau Suparman di TV kan itu ojek. Kalau Suparman kalau Superman, Superman itu bisa macem-macem. Bisa macem-macemnya Superman itu ada nggak yang dia nggak bisa gitu loh, dari perkara yang mungkin. Dari perkara yang mungkin. Kalau ada yang dia nggak bisa, kan di filmnya Superman itu ada kelemahannya Superman. Apa kelemahannya sih? Ada ya. Kalau dia masuk di ruangan ini, maka dia nggak bisa ngapa-ngapain. Lemes. Nah, kalau begitu berarti kemampuannya terbatas. Kalau kemampuannya terbatas berarti yang dia bisa semua macam itu mesti dibikin, gitu loh. Dia bukan kemampuan dari dirinya sendiri, gitu. Kalau kemampuannya yang ada pada Allah adalah dari dirinya sendiri, dan itu pasti tidak terbatas, gitu loh. Kalau kemampuan yang Allah bikin untuk seseorang, pasti kemampuannya terbatas, karena nggak mungkin Tuhan bikin Tuhan lagi, nggak mungkin, gitu loh. Allah kuasa menjadikan sesuatu, mau bikin sesuatu yang kudratnya sama dengan ya nggak ada. Berarti sama saja Tuhan bikin Tuhan. Kalau begitu nggak mungkin. Semua yang dibikin Allah pasti kemampuannya terbatas, gitu loh. Siapapun dia, nabi, hatta malaikat, hatta siapa saja, mesti kemampuannya terbatas. Lah, dengan keterbatasan kemampuan itu tanda bahwa kemampuannya itu diciptakan, gitu loh. Bukan kemampuan yang dari dirinya sendiri. Lah, adapun kudratnya Allah, ini kudrat yang kemampuannya tidak terbatas menciptakan segala sesuatu yang mungkin terjadi. Wa huwa muhalun ala maulana tabaraka wa ta'ala. Kalau Allah itu kemampuannya terbatas, maka dia adalah seperti perkara yang diciptakan. Dan ini hukumnya apa? Mustahil bagi Allah. Falawita sofa ta'ala bil ajzi an mumkinin ma lantafal umumul wajibu likudrati. Kalau Allah itu bersifat lemah pada salah satu perkara mungkin, pada sesuatu perkara mungkin, maka akan hilanglah keumuman wajibnya sifat kudrat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bal yalzamu alaihi yanful kudrati aslan listihalati ijtima'i nakiden. Kalau hilang keumuman kudratnya Allah kudrat nih,
tapi sifat keumuman kudratnya hilang. Berarti hanya mampu pada perkara yang terbatas. Maka yang terjadi apa? Pada Allah ada dua sifat yang berlawanan. Apa itu? Kudrat dan ajz. Gitu. Kudrat ya iya, ajz ya iya, gitu loh. Ada kudratnya, ada lemahnya. Gitu. Kalau ada kudratnya, ada lemahnya, berarti ada dua sifat yang berlawanan kumpul pada satu zat. Hukumnya apa? Mustahil, gitu loh. Jadi harus kudratnya Allah itu tidak terbatas. Dengan begitu hanya ada sifat wajib mampu bagi Allah. Enggak ada kumpul pada dirinya sifat lemah. Andai ini kemampuannya terbatas, berarti ada yang dia mampu, ada yang dia tidak mampu. Berarti akan kumpul pada dirinya dua sifat yang berlawanan. Di satu sisi punya sifat mampu, di sisi lain punya sifat lemah. Maka ini mustahil. Gitu loh. Jadi selagi itu perkaranya mungkin, maka Allah bisa menciptakannya. Beda sama perkara mustahil. Gitu. Allah bisa nggak menciptakan dunia yang lebih baik dari ini? Lah mungkin nggak? Mungkin? Ya bisa. Makanya ini berkaitan sama ada perkataan Imam Ghazali ini. Allah itu tidak bisa apa perkataannya itu? Menjadikan yang lebih baik lagi dari dunia ini. Tidak ada yang bisa menjadikan sesuatu yang lebih baik dari dunia ini, enggak ada. Ini saya mau ngomong bahwa Allah itu enggak bisa bikin dunia yang lebih baik dari dunia yang sekarang. Bukan begitu maksudnya kan? Artinya selain Allah itu nggak mungkin bisa menjadikan dunia yang seperti ini, nggak mungkin. Tapi kalau Allah itu mau, maka Allah bisa saja menjadikan dunia yang lebih baik dari dunia yang sekarang. Artinya bukan ini loh mentoknya Allah dalam bikin dunia, bukan gitu loh. Allah bisa bikin dunia yang lebih indah dari ini, bisa saja. Tapi kok bikinnya begini? Ada tempat sampah, ada ikan asin bau, ada pelabuhan bau pesing, ada. Kok bikinnya begini? Memang maunya begitu. Biar nanti kalau kamu masuk surga, kamu pangkling. Nggak kayak dunia loh ternyata. Surga itu indah banget. Nggak ada yang begini, nggak ada, semuanya indah. Jadi Allah bikin dunia dalam keadaan seperti ini memang maunya Allah begitu. Bukan mampunya segitu, bukan. Kalau mampunya segitu, berarti apa? Kumpulnya dua perkara yang berlawanan. Satu sisi mampu, satu sisi nggak mampu, maka kumpul yang mustahil bagi Allah. Lah kalau menjadikan yang mustahil gitu, ada barang gede masuk ke dalam kotak yang kecil. Meja ini nih masuk ke kotak ini gitu, bisa nggak? Ini meja yang gede ini kamu masukin ke kotak, atau ini buku inilah, ini buku dimasukin ke kotak, atau kamu dah masuk ke kotak ini, bisa nggak? Kalau Allah bisa, Bib. Lah ini loh. Kalau Allah bisa, kan Allah serba bisa.
Ini loh yang namanya kebablasan. Kalau itu mejanya dalam keadaan gede, kotaknya dalam keadaan kecil, lalu mau dimasukkan, hukumnya mustahil, nggak mungkin, gitu loh. Nah, yang mungkin gimana? Oh, yang mungkin mejanya dikecilin atau kotaknya digedein, terus mungkin nggak? Nah, kalau itu mungkin, Allah bisa, gitu loh maksudnya. Selagi itu mungkin seperti itu kan berarti Allah bisa, gitu maksudnya. Tapi kalau dalam keadaan ini gede masuk ke yang kecil, ya nggak bisa. Allah Beb, ya nggak bisa kok ngotot. Kalau Allah bisa Beb, lah bagaimana bisa? Wong namanya aja mustahil, gitu loh. Jangan kebablasan. Kan Allah Maha Kudrat. Makanya ngaji dul gitu, biar lo paham. Kudrat itu hanya pada perkara yang mungkin gitu, bukan semuanya. Karena semuanya perkara itu ada pula perkara mustahil, ada pula perkara wajib, gitu loh. Wajib dan mustahil ini tidak diciptakan oleh Allah, nggak dikerjain oleh Allah. Yang dikerjain Allah perkara mungkin, gitu. Apalagi contohnya? Bikin anak bagi Allah. Ada ulama yang mengatakan kalau Allah nggak bisa bikin anak, berarti Allah lemah. Makhluknya aja bisa bikin anak, masa Tuhan nggak bisa? Ini loh yang kadang jadi kebablasan. Bikin istri bisa, cuman Allahnya nggak mau bikin aja. Bukan nggak bisa bikin, Allah lagi nggak mau. Ntar kalau Allah mau, ya bisa aja. Ini pikirannya konslet nih begini nih. Makanya sekarang ini setelah mulai memudarnya orang ngaji ilmu apa? Akidah, ilmu tentang berpikir, ilmu mantek mulai berkurang, maka bermunculanlah ajaran-ajaran tentang akidah Islam yang tidak bermodalkan dengan wajib mustahil, tidak bermodalkan berpikir, nggak bermodalkan dalil, tapi yang satu pakai modalnya Quran dan hadis. Udah percaya aja sama tulisannya. Tulisannya begitu, udah yakin aja begitu. Nah, tulisannya begitu kita cek, apa tulisannya? Allah tertawa, Allah bahagia, Allah turun, Allah. Terus mau diimani apa begitu? Niku naon? Umat. Maka orang yang nggak bermodalkan berpikir, ketika ketemu sama ayat yang begini, maka akan repot. Apa ayatnya itu? Apabila kamu mendapati suatu ayat yang menyerupai sifat Allah, auhama tashbiha awilhu awfawid warumi tanziha, maka takwilkanlah ayat itu dan sucikanlah Allah dari sifat-sifat bangsa manusia. Mereka nggak boleh. Kalau kamu membuang ayat ini, menghilangkan sifat ini, kamu taktil, muatilah kamu, menolak sifat Allah. Coba
Ini gara-gara sudah hilangnya pelajaran berpikir mengenal Allah dengan dalil. Muncullah kelompok-kelompok ini nih, yang menerima Quran hadis untuk mensifati Allah sebagaimana tulisannya tanpa boleh ditakwil, tanpa boleh dijauhkan maknanya, tanpa boleh dihilangkan keserupaannya. Lah masa Allah turun, wajib diimani Allah turun, kayak apa turunnya? Bid'ah kalau nanya. Allah tertawa. Kalau nanya kayak apa tertawanya? Bid'ah. Coba, apa nggak repot tuh? Yang kedua, setelah kelompok orang yang mengimani dohirnya ayat Quran dan hadis, yang kedua, kelompok orang yang menggunakan kasyaf. Mengenal Allah cukup pakai kasyaf, pakai ilham, pakai zuk, rasa di hati. Maka munculnya apa? Mia apa? Makoli ya. Tahu kamu? sekarang muncul lagi apa? Milo apa? Kelompok-kelompok yang untuk iman kepada Allah cukup pakai sesuatu yang datang ke dalam hatinya, tanpa perlu dalil, tanpa perlu dikontrol, tanpa perlu diteliti lagi. Maka bagi kelompok ini namanya orang yang masih mengenal Allah dengan berpikir tingkatnya rendah. Ada ilmu syar'i, akli, kasfi namanya. Kasfi paling tinggi. Kenal Allah nggak usah pakai nazar. Wajib api pasti panas. Ya. Apalagi es pasti dingin. Wajib itu dalam hukum akli jadinya apa? Jaiz. Api panas hukumnya jaiz. Es dingin hukumnya jaiz. Tapi dalam kasfi, sesuatu yang mustahil akli, jaiz kasfi. Gimana ini? Mustahil akli, hukumnya jaiz kasfi. Apa? Coba. Ini yang gede ini masuk kemari, indal kasfi jaiz. Boleh saja. Buktinya mana? Nggak usah dibuktikan. Kasyaf saya udah tahu. Gimana? Ada ilmu nggak usah dibuktikan lah. Tahunya itu benar atau enggak gimana? Kan repot coba. Makanya hati-hati nih. Orang-orang yang kumpul sama orang-orang yang makoli itu hati-hati ini. Makoli. Apa? Kayak tongseng. Sekarang muncul lagi miso apa itu? Tadi saya dengar. Aduh. Ya ini udah orang yang sudah bahasa Arab nggak kepake, ngomongnya bahasa Suryani. Akhirnya begitu itu munculnya. Udah nggak pakai bahasa Arab lagi, bahasanya Suryani. Jadi sesuatu yang mustahil itu
mau dikasyaf, mau diilhami, mau wahyu, mustahil gitu loh. Apalagi kasyaf, wahyu mustahil, ya mustahil, nggak ada. Oh ini wahyu ada, jaiz wahyu nggak ada. Oh, mustahil akli kok jaiz wahyu, nggak ada jaiznya. Oh, akli itu timbangan yang paling lurus tentang sesuatu itu ya akli gitu loh. Nggak ada mustahil akli jadinya jaiz yang lain, nggak ada. Mustahil akli ya mustahil, nggak akan terjadi. Makanya jangan sampai kita keluar dari pedoman ini gitu loh. Karena nggak mungkin perkara yang mustahil itu bisa terjadi. Perkara yang mustahil mungkin saja terwujud, nggak ada. Mau itu siapa saja nggak akan bisa terjadi, namanya barang mustahil. Apalagi kalau Allah bisa bikin, ini namanya kebablasan. Ya, jadi jelas ya. Ajaz itu maknanya tidak bisa menciptakan sesuatu yang mungkin terjadi. Kalau itu mustahil, Allah nggak bisa bikin, kamu nggak bisa ngomong lemah. Allah itu nggak bisa bikin anak. Walaupun ada ulama yang mengatakan kita nggak boleh mengatakan Allah itu nggak bisa bikin. Ya, takutnya mengurangi derajat kudratnya Allah. Tapi ketika kita memaknai ini tidak dikatakan lemah gitu loh. Kalau tidak bisa menjadikan yang mustahil. Akan dikatakan lemah kalau tidak bisa menjadikan yang mungkin. Itu dong mestinya. Jadi secara penggambaran mustahilnya Allah lemah itu bagaimana? Ya, pada perkara-perkara yang mungkin terjadi. Walaupun nanti yang mustahil, itu bukan pekerjaannya Allah. Oh, itu bukan perkara yang bisa diciptakan. Nggak perlu ngomong, Allah nggak bisa, nggak perlu. Tapi untuk jadi batasan, andai kamu katakan Allah nggak bisa, tidak sampai menisbatkan sifat lemah bagi Allah. Karena lemah itu. Kalau bisa bikin yang mustahil, lemah. Alasannya apa? Tapi kan kasyaf. Nanti kurang kasyaf soalnya. Nanti nggak pernah makan kamakoli. Nanti besok pesen kamakoli bisa jadi kasyaf akhirnya nanti. Betul. Lah kalau dia konsekuen, Allah itu bisa bikin anak. Kalau Allah bisa bikin anak, pertanyaannya Allah itu anak siapa? Gitu jadinya begitu dong. Kalau Allah bisa bikin anak, berarti Allah juga punya bapak, begitu dong mestinya. Masa dia bisa punya anak tapi dia nggak diperanakkan, loh aneh banget gitu loh. Nah, masih hebat malaikat. Malaikat nggak diperanakkan, nggak. Makanya pantas gitu loh. Ini Allah nggak diperanakkan tapi bisa beranak, kan aneh. Ya, ini pembahasan yang harus kita pahami dari sifat ajaz. Mustahil Allah bersifat ajaz. Jangan sampai kita salah meyakini, salah memahami makna lemah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau ini lemah memang, lemah syahwat segala dia mah, udah lengkap udah. Apa itu sebabnya? Server? Oh, sangat casnya. Kadang mau, kadang enggak gitu. Ya ganti colokan, harusnya ganti itunya, ganti apa? Bukan ganti. Terus yang berikutnya, mustahil Allah menciptakan sesuatu dengan keterpaksaan. Allah itu lemah, mustahil. Ya bisa bikin, tapi terpaksa juga mustahil. Karena Allah itu harus bisa bikin dengan kehendaknya sendiri. Nggak boleh Allah bikin dengan keterpaksaan, nggak boleh. Kalau Allah bikin dengan keterpaksaan, berarti Allah bikin tidak atas maunya sendiri. Allah bikin sesuatu dengan keadaan apa? Terbatas. Terpengaruh oleh yang lain, diatur sama yang lain, atau Allah bikinnya dalam keadaan nggak sengaja. Terpaksa itu bisa juga nggak sengaja. Kayak ini saya lewat kesenggol jatuh. Berarti saya mengerjakan dengan terpaksa, nggak sengaja. Artinya nggak saya kehendaki tapi terjadi gitu loh. Kalau begitu nanti ada sesuatu yang di luar ilmunya. Maka itu mustahil. Kita akan bahas ini insyaallah, perjumpaannya akan datang. Kita akan perluas ini pembahasannya luas agar kita jelas, jangan sampai nanti ada yang salah paham tentang kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna 'ala lagha ashrafna fatub 'alaina tauba taghsil kulli hauba asdor lana aurati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah المسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه دادا طاسي صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي وانا ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.